Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ayul ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat waktu luang. Karena berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah waktu luang dan kesehatan, tapi ternyata ia tidak bisa menggunakan dengan semestinya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah. Banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama kesehatan, yang kedua al-faragh, itu waktu luang. Ikhwatul Islam, azakumullah, maka bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke taman-taman surga. Tahukah Bapak sekalian, taman-taman surga ia adalah majelis-majelis ilmu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arwah. Beliau berkata, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Qila, "Ya Aba Abdurrahman," wahai Abu Abdurrahman, itu Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kata beliau, "Hilaqul ilm," itu halaqah-halaqah ilmu. Ya. Mungkin mereka pada pergi ke taman safari, ke taman bunga. Kita ternyata pergi ke taman surga. Yang mudah-mudahan di taman-taman surga ini kita bisa banyak mengambil faidah-faidah. Karena tidak ada yang paling penting untuk kehidupan kita, Pak, kecuali kita mengenal tentang hakikat siapa pencipta kita, tentang hakikat agama kita, tentang hakikat tujuan kehidupan kita di dunia. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Allah menurunkan Al-Quran ya untuk umat Islam ini. Pasti tiada lain adalah supaya umat Islam mempelajarinya. Allah pun mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin untuk menjelaskan tentang apa yang ada dalam isi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Litubayyina wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami telah menurunkan kepada kalian adzikr, yaitu Al-Quran. Litubayyina lin-nas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Di sini Allah menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Al-Quran turun kepada umat manusia, bukan hanya sebatas hiasan ataupun pajangan, tapi adalah untuk memberikan peringatan orang-orang yang hidup. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Liyundziru man kana hayya," agar Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Al-Quran Allah turunkan agar kita berfikir dan memahaminya. Seringkali dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk berfikir, agar menggunakan akal pikiran kita. Bapak baca dalam surat Ali Imran, ya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama
yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia sedang berdiri, wa qu'uda, ketika ia sedang duduk, wa ala junubihim, dan ketika ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Apa yang diinginkan dari hasil memikirkan penciptaan langit dan bumi, Pak? Ya, Allah menyebutkan, mereka pun berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Inilah hasilnya. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau wahai Rabb kami, faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari adab api neraka. Masya Allah. Inilah rupanya Pak, hasil yang diinginkan dari kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Bapak sekalian, manusia dibekali oleh Allah 3 perkara. Apa itu? Allah membekali manusia yang pertama hati, yang kedua mata untuk melihat, yang ketiga telinga untuk mendengar. Allah memerintahkan kita untuk menggunakan hati kita. Untuk apa hati kita digunakan, Bapak sekalian? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah memerintahkan mata kita digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka apabila hati, mata, telinga tidak kita gunakan, maka Allah mensifati penduduk api neraka dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan, kami telah menyediakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka, Pak? Allah mengatakan lahum qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Kenapa? Binatang ternak tidak punya akal pikiran, Pak, tapi dengan instingnya dia bisa membedakan mana makanan yang baik untuk dia, mana yang tidak. Coba silahkan Bapak tawarkan kepada ayam narkoba. Apakah kira-kira Bapak yang mengira ayam itu bisa dan mau untuk mematuk narkoba? Tidak mau. Instingnya mengatakan ini tidak baik untuk dirinya. Bapak tawarkan, ya, ganja ataupun sesuatu yang bisa merusak tubuh. Ternyata dengan instingnya binatang ternak bisa tahu. Dia tidak mau. Manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Manusia tahu narkoba itu bisa merusak tubuh. Manusia tahu bahwa ini hal-hal yang bisa merusak kehidupan dia, tapi aneh, dikonsumsi juga, Pak. Sementara hewan tidak punya akal pikiran, tapi dia tetap tidak mau dia memakan sesuatu yang bisa merusak dirinya tersebut. Makanya Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kita tidak ingin, Pak, menjadi orang yang lebih sesat dari binatang ternak. Maka kewajiban kita apa? Gunakan 3 bekal yang Allah berikan kepada kita ini. Kekuatan akal, kekuatan penglihatan dan pendengaran. Gunakan Bapak sekalian hati kita untuk mempunyai keinginan kuat mencari yang Allah ridhai dan Allah cintai. Allah menurunkan Al-Quran, demikian pula Allah menurunkan hadis Nabi SAW
Ini sebagai realisasian doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak tahu doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah? Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa begini, Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka itu bangsa Arab seorang rasul dari diri mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Wal hikmah, dan al hikmah, kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan al hikmah dalam ayat ini al hadis, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Ibrahim minta supaya Rasul ini membacakan kepada mereka dua perkara, ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan al-hikmah dalam ayat ini pun kata para ulama as-sunnah, yaitu sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Al-Quran dan hadis alhamdulillah sudah termaktub. Mungkin saya yakin setiap bapak mempunyai Al-Quran, Pak, di rumah-rumah bapak. Alhamdulillah. Tapi yang satu kita khawatirkan, Pak. Kita khawatir Al-Quran itu nanti pada hari kiamat malah menyeret kita ke neraka. Bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, dia dahulu tidak pernah mempelajari saya. Dia berpaling dari saya. Masukkan ia ke dalam api neraka, ya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjatun lak, hujjah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Au alaik, atau Al-Quran menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Kita hanya diberikan dua pilihan. Ima Al-Quran membela kita pada hari kiamat, atau Al-Quran menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sekarang saya mau tanya, mana yang kita mau dari dua itu? Tentu yang pertama. Tapi bagaimana caranya? Caranya yaitu kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Pak, Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena nanti Al-Quran datang akan memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna as-sawma wal Quran yashfa'an li sahibaihima yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb, di waktu malam aku telah mencegah ia tidur untuk membacaku. Fasyafi'ni fih, berikan syafaat untuk dia. Berkata puasa, Ya Rabb, mana'tuhut ta'am, aku telah mencegah ia dari makanannya. Berikan dia syafaat. Fayusyafa'an. Lalu kemudian Allah pun mengizinkan untuk memberikan syafaat padanya. Luar biasa Bapak sekalian. Maka dari itulah Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, Pak. Berusaha kita untuk mempelajarinya, Pak. Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi petuah-petuah yang agung. Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi tentang jalan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Bapak tidak akan mendapatkan dalam ilmu-ilmu dunia seperti yang ada dalam Al-Quran. Coba tanya kepada ahli fisika, adakah dalam ilmu fisika rumus masuk surga? Saya yakin tidak akan ada. Bapak tanya kepada ahli matematika, adakah dalam matematika rumus masuk surga? Saya yakin tidak ada. Tapi Al-Quran telah menjawab bagaimana kita masuk surga.
Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Masya Allah. Itulah surga, jalan kalian. Akhul Islam, a'azakumullah. Al-Quran menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya. Maksudnya, kata para ulama, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya terkunci mati. Bapak, siapa yang diantara kita yang mengatakan saya tidak cinta Allah? Saya yakin semua kita berkata saya cinta Allah. Kata para ulama, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, tanda orang yang cinta Allah, dia akan cinta Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak cinta sama perempuan, dikirimin surat sama perempuan, itu senang gak Pak? Wah, senang. Mungkin suratnya dibaca berkali-kali gak bosan-bosan. Kenapa? Ini surat dari yang tersayang. Kita cinta kepada Allah, dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita, firman-firmannya. Konsekuensinya kita pasti akan cinta kepada Al-Quran. Kita akan merasakan ketenangan ketika membaca Al-Quran. Kita berusaha untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau Bapak mendapatkan surat dari Presiden, kira-kira Bapak baca nggak surat itu dengan penuh hikmat, Pak? Saya yakin ini surat dari Presiden. Ada apa nih isinya nih? Bapak baca ulang, bahkan diulang-ulang, dipahami. Itu surat dari Presiden, Pak. Sedangkan Al-Quran firmannya, Robnya Presiden, pencipta langit dan bumi. Kenapa kita ketika membaca Al-Quran kita terkadang tidak peduli? Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat dan memahaminya. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau ingat? Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Al-Quran menganjurkan kita untuk terus mendalami dan mendalami ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya ini. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kepada hal itu, Pak. Di antaranya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkata, hadhil ayah dalilun ala fadlil ilm. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Kenapa? Lianna Allah amara rasulahu biziyadati minal ilm. Karena Allah memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan ilmu, dan Allah tidak memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan harta. Allah tidak mengatakan kepada rasulnya, hai Muhammad, katakan, ya Allah tambahkan aku harta. Tapi Allah mengatakan, ya Allah tambahkan aku ilmu. Karena apa? Ilmu dengan harta lebih baik mana? Harta apa ilmu? Ilmu dong. Iya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya yang bernama Kumail, ya Kumail, an-nasu thalatha. Hai Kumail, beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairum minal mal. Ketahuilah hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Li'anna al-ilma yahrusuk wal mal alla antalladhi tahrusuh. Karena ilmu yang akan menjaga dirimu, sedangkan harta kamu yang capek menjaganya. Mata khuzzanul amwal hum ahya
Banyak pemilik harta telah mati walaupun badannya hidup. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Sementara para ulama itu tetap hidup walaupun jasad mereka ya sudah meninggal dunia. Makanya Pak, para ahli ilmu itu Pak diharumkan namanya oleh Allah. Siapa di antara Bapak yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa di antara kita yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah? Apakah mereka terkenal karena kedudukan dan kekayaan mereka? Mereka tidak terkenal bukan karena harta. Mereka terkenal bukan karena apa? Kedudukan. Tapi mereka terkenal karena ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal. Imam Syafi'i bukan orang kaya raya, Pak. Imam Syafi'i miskin hidupnya. Siapa yang tak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Sangat miskin hidupnya, Pak. Saking miskinnya beliau nggak mampu untuk menikah. Menikah aja nggak mampu beliau. Sampai akhir hayatnya umur 45 tahun beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Tapi subhanallah, warisannya luar biasa. Kitab Riyadhus Shalihin yang selalu kita baca di rumah-rumah. Demikian pula kitab Arba'in Nawawiyah. Demikian pula kitab I'anatut Talibin, kitab Rawdatut Talibin. Banyak lagi ya, kitab Syarah Muhadzab dalam fikih Imam Syafi'i. Allah harumkan nama mereka dengan ilmu. Dan itu memang sudah janji Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah 11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini sebagai dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, beliau berkata, "Ai anna Allah rafa'a ahlal ilm 'ala alladziina amanu bi darajatin 'aliyah." Artinya, Allah mengangkat orang-orang ahli ilmu di atas orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali, Pak. Dan ini memang benar. Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya? Kata Rasulullah SAW apa? Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Bayangkan. Dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dengan sanad yang lemah namun menjadi hasan, ya, dengan adanya penguat yang lainnya, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya dua teman. Yang satu ahli ibadah, rajin dia beribadah. Dan yang satu lagi amalannya hanya sebatas yang wajib. Tapi dia punya ilmu yang dia ajarkan kepada manusia. Mana dari dua orang ini yang lebih baik di sisi Allah?" Apa kata Rasulullah? "Fadlu dzakal alim ala dzakal abid kafadli ala adnakum." Keutamaan, keistimewaan orang alim itu dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kita semua tahu, Pak, bagaimana derajat Rasulullah SAW yang sangat tinggi sekali. Ini semua menunjukkan Bapak sekalian betapa tingginya ilmu, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah mempersaksikan bahwa dirinya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Allah hanya menyebutkan ahli ilmu saja yang bersaksi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Allah berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan para malaikat pun bersaksi, dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyandingkan para ahli ilmu dengan malaikat.
Bahkan sebagian ulama mengatakan ahli ilmu lebih tinggi dari malaikat. Buktinya apa? Buktinya Allah lebih mengutamakan Nabi Adam di atas malaikat karena keilmuan beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu kisah tentang Nabi Adam? Siapa di antara Bapak yang pernah baca itu kisahnya? Iya. Di mana Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah, dan Adam pun diajarkan oleh Allah seluruh nama, kemudian Allah memperlihatkannya kepada malaikat. Faqal, lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ya, kabarkan kepadaku nama-nama mereka semua jika kalian memang orang-orang yang benar, hai malaikat. Karena waktu itu kata Ibnu Katsir, para malaikat merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Bahkan mereka menganggap tidak ada yang lebih baik yang Allah ciptakan dari makhluknya dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, coba beritahukan kepadaku tentang nama-nama semua itu jika kalian orang yang benar. Iya. Ternyata mereka tidak bisa. Maka di sini terlihatlah keistimewaan Nabi Adam. Rupanya Nabi Adam diistimewakan oleh Allah di atas malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, Bapak. Iya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Jangankan manusia, Pak. Hewan saja kalau punya ilmu, mulia dia. Dalam Al-Quran, Pak, Allah menyebutkan bahwa anjing buruan itu boleh dimakan dagingnya kapan? Kalau dia berburu, kemudian dia menangkap buruannya, maka buruannya itu halal. Apa syaratnya kata para ulama? Syaratnya yang pertama, harus ketika kita mengirim anjing itu dalam keadaan kita membaca bismillah. Syaratnya yang kedua, anjing ini sudah diajari tata cara memburu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? Al-Maidah. Ya. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang makanan-makanan yang dihalalkan dari buruan. Ya. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, Allah menghalalkan untuk kalian yang baik-baik. Dan apa yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing kalian untuk berburu, maka silahkan makan dari apa yang telah diburu oleh mereka. Kata para ulama, anjing saja kalau diajarin ilmu jadi halal buruannya. Berarti yang anjing yang tidak diajarkan ilmunya tetap tidak halal hasil buruannya. Ya. Kalau anjing saja dengan ilmu bisa mulia, apalagi manusia. Makanya orang ahli ilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan angkat namanya, Allah harumkan namanya, mereka para ahlul ilm. Di akhirat Allah pun angkat derajatnya yang tinggi di sisinya. Betapa indahnya pengaruh ahli ilmu terhadap manusia, tapi betapa buruknya sikap manusia kepada ahli ilmu. Ahli ilmu berusaha membuka mata-mata yang gelap. Ahli ilmu berusaha membuka hati-hati yang tertutup. Ahli ilmu berusaha untuk membuka telinga-telinga yang tertutup. Tapi ternyata manusia lebih memilih untuk hatinya tertutup. Bahkan mereka banyak memusuhi para ahli ilmu. Memang kenyataan demikian. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, a'azakumullah, kita hidup di dunia tak akan lama. Kata Bapak Patri tadi, kita hidup di dunia tak akan lama. Betul, sahih. Berapa tahun? Siapa yang bisa menjamin dari Bapak bahwa kita akan hidup 10 tahun lagi? Siapa yang bisa menjamin Bapak bahwasanya besok saya masih hidup? Kita tidak tahu. Barangkali kita pulang dari sini kita meninggal dunia. Barangkali kita esok entah rusak atau kapan kita meninggal dunia. Lalu apa persiapan kita kalau bukan dengan cara apa?
terus menggali Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhul Islam, a'azzakumullah. Pelajarilah ilmu Allah ini, Pak. Ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Pak, yang telah Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dan untuk kebahagiaan kita. Orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis tak akan pernah menyesal dalam kehidupannya. Pasti Allah akan berikan kemuliaan dan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis, Allah jamin ia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Baca oleh Bapak surat Ali Imran ayat 100 dan 101. Ayat 100 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati sebagian ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Artinya kalau kita lebih ridho mengikuti mereka Yahudi dan Nasrani, kita akan kembali kepada kekafiran setelah keimanan. Lalu Allah mengatakan dalam ayat 101-nya, Pak, wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya mustahil kalian kafir. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Sementara kamu terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Ini menunjukkan, Pak, selama kita terus mempelajari Al-Quran, terus mempelajari hadis Rasul, kita dijamin tidak akan kafir. Kita takut sekali kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita takut sekali keimanan kita lepas dari hati-hati kita, Pak. Lalu bertemu dengan Allah dalam keadaan telah lepas keimanan kita. Kita tidak mau. Maka caranya adalah pelajarilah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini Allah memberikan jaminan. Wa kaifa takfurun, kata Ibnu Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla. Di sini Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari' lil majhul. Sementara kalian tutla dibacakan, dan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu mempunyai makna istimrar, terus-menerus. Artinya sementara kalian terus-menerus dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wallahi, Pak, indah sekali ketika hari-hari kita dihiasi dengan apa? Bacaan ayat-ayat Allah. Hati kita akan bercahaya, Pak, bercahaya. Tapi banyak kaum muslimin lebih merasa indah ketika mendengar dangdutan. Banyak kaum muslimin lebih merasa indah ketika mendengar nyanyian. Ketika sedih, dengerinnya apa? Dangdutan. Iya. Ketika senang, rock and roll. Padahal Rasulullah SAW mintanya kepada Allah apa? Apa kata Rasulullah? Ya, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai air kesejukan dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegelisahanku. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi apa? Air yang menyejukkan hati. Di saat hati kita merasa gersang, di saat kita sedih, di saat kita gundah gulana, di saat kita gelisah, segera kita baca Quran, langsung memberikan ketenangan. Itu yang kita inginkan dan bahkan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Bapak ketika bersedih membaca Al-Quran? Pernahkah Bapak ketika bingung dengan berbagai macam problematika kehidupan, Bapak segera baca Al-Quran? Seringkali kita berpaling malah dari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu syifa'ul linnas, memberikan kesembuhan dalam dada-dada manusia. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Yunus itu ayat 57, ya ayyuhan nas,
Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian itu Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat terhadap apa yang ada dalam dada. Wa hudan, dan sebagai hidayah. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Kepada apa? Kepada Al-Quran. Bapak sekalian, terkadang kita hanya sebatas menjadikan Al-Quran sebagai hiasan-hiasan dinding rumah kita. Tapi kita tidak peduli dengan apa yang ada dalam isi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, kita tak pernah merasa dada kita bergetar atau apapun. Dianggapnya ini sesuatu yang biasa, yang lewat dalam, ya bagaikan angin yang begitu saja. Padahal ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang beriman, apa Pak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dalam surat apa itu? Al-Anfal. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, takutlah hati mereka kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadatum imana, bertambah keimanan mereka. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, pernahkah keimanan kita naik, Pak? Beriman, kemudian kita pun berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Bahkan pernahkah kita menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Pernahkah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah lepas hari-harinya dari membaca Al-Quran. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kalau bisa setiap malam baca Quran. Bahkan Rasulullah memberikan apa? Ya, pahala besar. Man qara'a 10 ayat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam, lam yuktab minal ghafilin, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a 50 ayat, siapa yang membaca 50 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk kepada Allah. Dianjurkan oleh Rasulullah, Pak, setiap hari kita jangan lupa baca Quran. Bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya supaya setiap bulan kalau bisa khatam Quran. Kalau bisa setiap bulan khatam Quran. Iya. Kalau kita terkadang khatam Qurannya cuma bulan Ramadan doang, Pak. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bisa khatam Quran, terkadang bisa 2 kali, 3 kali. Setelah Ramadan selesai juga. Tidak lagi. Ya. Padahal kita sangat dianjurkan untuk selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bapak biasanya kalau curhat sama saya, Bapak pasti akan curhat kepada orang yang Bapak merasa dia dekat kepada Bapak, ya enggak? Kalau kita merasa dekat dengan teman, kita akan curhat. Tapi kalau kepada sembarang teman, kita nggak curhat. Demikian kata para ulama, Al-Quran pun tidak akan memberikan rahasia-rahasianya kecuali bagi mereka yang telah dekat dengan Al-Quran. Orang yang ketika telah dekat dengan Al-Quran, dia merasakan kenikmatan Al-Quran, tiap hari ia hiasi dengan membaca Al-Quran, disitulah Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya. Sehingga hati kita bercahaya dengan Al-Quranul Karim. Umatul Islam, ikhwatul iman, azakumullah. Saya berbicara di sini hanya sebatas mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita semua. Memberikan kepada kita semangat kembali untuk terus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari ayat Al-Quran. Tapi ingat, Pak, pelajari ayat Al-Quran tuh jangan sekali-kali mengandalkan otak kita, Pak. Kita terkadang ambil Al-Quran, baca sendiri. Oh, menurut pemahaman saya begini. Bahaya loh, Pak. Kok bisa bahaya? Ya.
Saya berikan bukti, orang liberal mengatakan bahwa semua agama sama. Ternyata berdalil dengan Al-Quran. Plural, katanya orang-orang liberal, ya. Al-Quran itu mendukung plural. Di mana? Itu dalam surat Al-Baqarah 162. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman tuh Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Orang Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman. Jadi ayat ini menunjukkan semua agama sama. Menjadi pertanyaan besar, ini yang salah ayatnya apa pemahamannya, Pak? Gak mungkin ayat Al-Quran salah. Yang salah pasti pemahamannya. Silakan merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama. Seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, tafsir As-Suyuti dan yang lainnya. Yang sangat banyak tafsir. Ada nggak ulama yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Bahkan Al-Imam Tabari tegas mengatakan ayat ini, itu dalam surat Al-Baqarah tadi, adalah untuk orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan hari akhirat dan kepada Nabi mereka. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, mereka wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib. Kenapa? Karena mereka menemukan dalam kitab Taurat dan Injil mereka akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah Yahudi, Nasrani mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak beriman kepada ajaranku ini, kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka. Jadi ayat itu tidak mendukung plural. Kalau misalnya karena mereka itu kalau memahami ayat sendiri dengan akalnya sendiri ya hancur seperti itu, Pak. Dikemanain tuh ayat yang mengatakan bahwa Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani? Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Loh, dikemanakan ayat itu? Allah juga berfirman wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Dikemanakan ayat itu? Makanya kata para ulama, memahami Al-Qur'an pun jangan pakai otak sendiri. Iya. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya berkata apa? Wa amma tafsirul Qur'an bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu, maka itu hukumnya haram. Haram, Pak. Jadi gimana dong nafsiran Al-Qur'an caranya, Pak? Baca oleh Bapak tafsir Ibnu Katsir. Bapak yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumahnya, baca di muqaddimahnya. Ibnu Katsir menyebutkan 4 cara memahami Al-Qur'an. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Kalau ternyata 5 ini sudah kita lalui ternyata tidak ada, baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Berarti orang yang boleh menafsirkan siapa? Orang yang faham tentang Al-Quran secara luas, sehingga ia bisa menafsirkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua siapa? Orang yang memahami hadis Nabi secara luas, sehingga ia tahu tafsir-tafsir dari Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Dia harus paham tentang penafsiran para sahabat, demikian pula pas penafsiran para tabi'in, dan dia menguasai bahasa Arab yang fasih. Ini enggak, bahasa Arab enggak bisa, Al-Quran nggak paham, nggak hafal, hadis pun nggak paham, tiba-tiba jadi ahli tafsir. Yang seperti ini merusak, Pak. Ya. Adanya tafsir-tafsir yang aneh dan nyeleneh itu gara-gara itu, Pak. Coba bayangkan, Pak, di zaman sekarang baru muncul
orang yang menafsirkan ayat jilbab dengan pemahaman aneh. Katanya jilbab itu adalah pakaian yang menutup dan itu disesuaikan dengan adat istiadat. Jadi jilbabnya orang Indonesia beda sama jilbabnya orang Arab. Lah, jilbabnya orang Asmat gimana? Roteka doang. La ilaha illallah. Ya. Akhirnya apa? Dia katakan jilbab nggak wajib. Dan yang berbicara itu profesor loh, Pak. Bukan orang biasa, profesor, Pak. Dia katakan jilbab itu nggak wajib. Ulama mana yang mengatakan jilbab yang tidak wajib? Ayat jilbab tegas. Allah mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak wanitamu dan kepada perempuan-perempuan kaum mukminin, hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Tegas ayat itu. Tapi apa mereka bilang? Ya kan jilbab sesuai dengan adat istiadat. Kata siapa? Ketika Asma binti Abu Bakar saja memakai pakaian yang tipis, Rasulullah mengatakan apa? Hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, wajah dan lapak tangan. Rasulullah tidak katakan sesuai dengan adat istiadat, tidak. Rasulullah tegas mengatakan bahwasanya wanita seluruhnya aurat. Nah inilah Pak hasil daripada memahami ayat sendiri. Pernah suatu ketika saya Jumatan di daerah mana waktu itu ya, saya lupa. Kita Kelapa Gading lah di situ. Syekh Khatib Jumat menafsirkan sebuah ayat. Ayat itu berbunyi begini, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang yang berbuat buruk bijahalah, dengan bodoh. Akhirnya dia memahami ayat ini apa? Ini menunjukkan bahwa taubat itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu. Adapun kalau dia tidak bodoh dan dia tahu itu maksiat, tapi ia lakukan juga, maka taubatnya tidak akan diterima. Terkejut saya dengarnya, ajib. Penafsiran apa lagi ini? Saya pulang ke rumah, saya buka kitab-kitab tafsir, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Bahkan semua kitab tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bodoh dalam ayat itu adalah setiap orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan kata para ulama, orang yang berbuat maksiat dalam keadaan tahu itu maksiat lebih bodoh lagi. Lebih bodoh lagi. Seperti saya berikan contoh begini, Pak, jangan minum air yang di botol itu beracun. Apa udah tahu beracun diminum juga? Boleh nggak saya bilang bodoh amat sih kamu? Udah tahu beracun kok diminum juga? Bodoh kan? Bodoh. Demikian pula orang yang tahu itu maksiat menjerumuskan ke dalam api neraka, dilakukan juga, lebih bodoh lagi. Tapi aneh, ini khotib menafsirkan dengan penafsiran otaknya sendiri, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai menafsirkan Al-Quran dengan apa? Akal pribadi. Jangan. Rasulullah sudah menafsirkan Al-Quran tidak? Sudah. Dengan ucapan dan prakteknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran semuanya. Artinya Rasulullah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Kenapa kita tidak merujuk bagaimana Rasulullah menafsirkan? Tapi para sahabat belajar langsung dari mulut Rasulullah tidak? Tentang tafsir Al-Quran? Oh iya, para sahabat langsung mendengar bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Makanya tafsir sahabat lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran. Di mana Al-Quran turun mereka tahu. Tentang kejadiannya kapan turunnya mereka tahu. Makanya mereka yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Ya. Maka dari itulah Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Baca oleh Bapak dalam surat Ali Imran At-Taubah ayat 100.
Dalam surat At-Taubah ayat 100. Baca, Allah berfirman apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah menyebutkan apa? Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah mengatakan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti siapa? Muhajirin dan ansar, dari kalangan para sahabat. Berarti ini menunjukkan perintah untuk mengikuti para sahabat, ya. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, di antara pokok madhab Imam Syafi'i, berhujjah dengan pendapat sahabat apabila tidak diselisih oleh sahabat lainnya. Bagaimana pujian Imam Syafi'i terhadap para sahabat, luar biasa, Pak. Ya, beliau mengatakan waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ya alaihim fi kitabihil karim. Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, sampai beliau berkata wahum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa wara'in wa istinbatin. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap pemahaman, dalam setiap apa? Ya, dalil, istimbat. Demikian pula dalam masalah kefakihan. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'um lana Ahmad, pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Makanya ini merupakan ketetapan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Yaitu mendahulukan pendapat sahabat daripada pendapat setelah sahabat. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Jadi memahami Al-Quran jangan sembarangan. Pahamilah dengan pemahaman yang benar. Ya, supaya kita tidak tersesat jalan. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun harus difahami dengan pemahaman yang sahih. Jangan mengambil sebagian hadis, buang hadis lain. Tapi lihatlah riwayat-riwayat yang ada dalam hadis tersebut, supaya kita faham bagaimana mengkompromikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Pak, di masalah fikih itu banyak sekali perselisihan ulama, Pak. Ya, makanya kan dalam masalah fikih terkenal dalam Islam itu ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab apa? Hanafi. Imam Malik gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi kok masing-masing dari ini madhabnya dia berdiri sendiri. Ya, masing-masing punya pengikut dan pembela. Dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah semua sama. Ya. Kenapa? Karena memang pengetahuan dan tingkat pemahaman para ulama itu pun berbeda-beda. Makanya terjadi perbedaan. Kalau kita baca Al-Fatihah di belakang imam, wajib baca Al-Fatihah apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak boleh baca Al-Fatihah, baik jahar maupun sir. Imam Ahmad mengatakan kalau imam mengeraskan, diam. Kalau imam diam, tidak mengeraskan, baca. Masing-masing punya dalil, punya. Hujah mereka sahih semuanya, Pak. Iya. Kewajiban kita hanya merojihkan saja dari pendapat-pendapat para ulama tanpa menyesatkan yang lainnya. Terkadang kita umat Islam ini, Pak, lebih banyak disibukkan dengan masalah-masalah kayak gituan, Pak. Si Anu nggak mau kunut subuh, wah itu sesat. Yang sholat itu siapa yang nggak kunut subuh, sesat. Lah, padahal para ulama sendiri berselisih. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Jumhur ulama mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Apa yang menjadi
penyebab perselisihan mereka, Pak? Gara-gara satu hadis. Ini hadis sahih apa enggak? Itu lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fi sholatil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i hadis ini sahih. Gara-garanya ada seorang perawi yang diperselisihkan oleh mereka, yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Apakah Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang perawi yang lemah atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, demikian pula Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia thiqah, bisa dipercaya. Maka dari itu Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis itu. Sementara Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan beberapa ulama lain yang berpendapat dia seorang yang lemah, maka mereka tidak berhujjah dengan hadis itu. Kita katakan ini masalah para ulama dahulu masih sudah berselisih. Lalu kenapa kemudian dalam masalah seperti ini kemudian kita jadikan apa? Fokus untuk menghujat, untuk jangan ya akhi. La wallah. Iya. Yang kita lihatlah siapa yang bertabrakan dengan ijma' ulama, itu yang bisa kita hujat. Karena itu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama semua. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, yang sharih, yang jelas tegas dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama menghujat pendapat Abu Hanifah yang mengatakan apa? Katanya arak itu yang berasal dari anggur saja. Jadi menurut Abu Hanifah yang namanya arak itu berasal dari anggur. Kalau bukan dari anggur nggak disebut arak. Ya. Sementara imam yang tiga, Imam Syafi'i, Ahmad dan Imam Malik tidak setuju dengan Abu Hanifah. Mereka mengatakan yang namanya arak semua yang memabukkan itu arak. Mereka punya dalil yang sangat kuat, yaitu sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Sekarang Pak, kalau ada orang berkata secara mutlak, hormati pendapat ulama secara mutlak begitu. Lalu ada pemuda minum pakai arak tapi yang berasal dari rambutan. Lalu bapak mengingkari, kamu nggak boleh minum minuman. Kata dia, hormati pendapat Abu Hanifah ya. Abu Hanifah bilang arak itu yang dari anggur doang. Ya. Ini bukan anggur, rambutan bos. Sambil mau mengabuk gitu. La ilaha illallah. Nggak bisa. Abu Hanifah dalam hal ini tidak bisa kita hormati pendapatnya. Kenapa? Karena tegas bertabrakan dengan hadis yang sahihun sharih, jelas tegas. Makanya para ulama tidak bisa mentolerir perkataan Abu Hanifah ini. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Di sini terkadang Pak ya, kita kurang bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita tolerir dan mana perselisihan yang tidak bisa kita tolerir. Perselisihan yang para ulama saja tidak mempermasalahkan, kita malah mempermasalahkan. Bahkan menghujat. Ya, disinilah kita harus faqih juga. Dan yang kedua, wasi'us sadr, dadanya lapang untuk melihat mana hujah yang paling kuat. Karena agama kita ini Pak, keistimewaannya adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Agama kita ini Pak mengajarkan kita untuk selalu apa? Selalu dengan hujah dan dalil. Islam tidak pernah mengajarkan doktrin. Islam tidak pernah mengajarkan fanatik kepada suatu mazhab tertentu, tidak. Ya, Islam mengajarkan supaya fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni. Apabila kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah,
yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah dan buang jauh-jauh pendapatku. Kalian jangan membeu kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Pak, saya merasa heran banget dengan sebagian kaum muslimin yang mewajibkan harus satu madhab. Pokoknya kita nggak boleh banyak-banyak madhab Syafi'i aja udah, madhab Hambali saja udah. Loh, kok masa bisa gitu? Sekarang waktu Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada 2 madhab, madhab Hanafi dan madhab Maliki. Kenapa Imam Syafi'i nggak ngikutin salah satu madhab saja? Malah kemudian berdiri sendiri pendapatnya, menjadi madhab sendiri. Di zaman Imam Ahmad hidup ada berapa madhab? Ada 3 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti salah satu madhab saja? Itu kan menunjukkan bahwa para ulama sendiri tidak pernah meyakini harus satu madhab, tidak pernah. Makanya Pak, subhanallah, fanatik madhab inilah yang kemudian malah memecah belah kaum muslimin. Dan ini disebabkan terkadang Pak, karena pelajaran di pesantren itu kurang sempurna Pak. Kenapa? Karena di pesantren-pesantren itu ternyata terfokus satu madhab doang. Coba Bapak lihat ya, di pesantren-pesantren dipelajari Safinatun Najah, madhab Syafi'i. Fathul Qorib, madhab Syafi'i. I'anatul Talibin, madhab Syafi'i. Dan di pesantren kita Pak, yang paling tinggi itu I'anatul Talibin sudah. Kalau sudah menguasai I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in udah jawab benar Pak. Ya. Belum sampai kepada Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi. Padahal Syarah Muhadzab Imam Nawawi itu adalah buku perbandingan madhab. Perbandingan apa? Madhab. Akhirnya apa? Jebolan-jebolan pesantren pun juga karena memang sudah terbiasa dengan madhab Syafi'i, akhirnya mengharuskan ikut madhab Syafi'i. Akibatnya apa? Fanatik buta banget sama madhab Syafi'i. Akibatnya apa? Mewajibkan harus ikut madhab Syafi'i. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau Bapak mewajibkan harus ikut madhab Syafi'i, berarti konsekuensinya bahwa kebenaran semuanya ada di madhab Syafi'i. Kalau Bapak berkata, iya, semua kebenaran ada di madhab Syafi'i, tapi kalau begitu madhab yang lainnya sesat. Karena tidak ada yang tidak lebih dari 2, ima benar, ima salah. Iya tidak? Iya. Siapa ulama yang berkata demikian? Maka disinilah Pak, penting untuk mencerdaskan kaum muslimin bahwasanya hujah kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ijma' dan qiyas. Adapun pendapat ulama kita boleh pakai ketika sesuai dengan 4 perkara ini. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama, tidak. Tapi itulah yang diperintahkan oleh para ulama kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan ya kepada kita untuk semakin terus mendalami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, supaya kita pun menjadi jelas kepada kita mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, menjadi jelas kepada kita mana ke surga, mana ke neraka, mana halal, mana haram, sehingga kita pun juga tidak terus-menerus terkadang bimbang dalam aneka ragam pemikiran. Banyak orang bimbang, kenapa sih umat Islam berpecah belah, yang satu begini, yang satu begitu. Kenapa Bapak bimbang dan bingung Pak? Saya yakin kebingungan itu akibat daripada Bapak tidak punya ilmu. Sebab kalau Bapak pergi ke suatu tempat, Bapak nggak pernah tahu jalannya. Tahu-tahu dihadapkan pada persimpangan jalan, sana, sini, sini. Bingung nggak Pak? Kenapa Bapak bingung? Nanya ke sini Pak, ke Serang kemana? Sono. Nanya lagi ke Serang, sono. Lalu bingung. Kenapa Bapak bingung? Jawabnya satu, Bapak nggak tahu. Kalau Bapak tahu, mau orang mau ngomong apa, podo amat. Saya udah sering lewat sini kok. Iya. Demikian pula Bapak kenapa bingung? Kenapa ada pemikiran-pemikiran dan yang lainnya? Ini sebenarnya yang benar yang mana? Jawabnya karena Bapak bingung. Bingung itu karena Bapak tidak tahu. Kurangnya ilmu. Tapi terkadang kita kurangnya ilmu itu sering memberikan komentar yang tidak baik Pak. Saya berikan sebuah contoh komentar yang saya katakan tidak baik. Seringkali kita berkata begini, kamu jangan merasa paling benar Pak. Sering nggak kita mendengar kata-kata itu? Sekarang saya mau tanya, ketika Bapak berkata, kamu jangan merasa paling benar, Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak Pak?
Hah? Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Ya pasti ngerasa benar. Yang namanya ngerasa benar itu fitrah manusia. Ya tidak? Fir'aun merasa benar nggak Pak? Oh iya. Allah mengatakan tentang Fir'aun. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidaklah memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Oh, Fir'aun ngomong begitu Pak. Setiap orang pasti merasa dirinya Pak. Tapi yang menjadi permasalahan, ketika kita merasa benar, lalu hujah kita adalah Al-Quran, hadis dan ijma para ulama, wajib kita merasa benar. Tapi kalau kita merasa benar, tapi nggak punya hujahnya apa? Buktinya apa? Dalilnya apa? Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Maka Pak, kita berusaha untuk terus mendalami. Sehingga dengan banyaknya ilmu yang kita kuasai, akan teranglah kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, insyaallah. Biidznillah. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Baik, saya kira cukup. Kita buka tanya jawab, dan tanya jawab hanya dengan tulisan tangan saja, tidak secara langsung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, Anda membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan terjemahan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalannya akan terhapus. Tolong dijelaskan syarah. Rasulullah SAW sabda, man taraka salat al-asri amdan habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, batal amalnya. Ini sebuah perselisihan para ulama tentang makna batal amalnya. Apakah artinya batal semua amalnya, alias murtad dari agama Islam? Ataukah batal amalnya artinya batal amalan di hari itu saja? Nah, ini berhubungan dengan masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah dia kafir atau tidak? Ini ada dua madhab. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat karena malas walaupun sekali, kafir. Ini madhab Hambali. Dalilnya hadis Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki as-salah faman taraka faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Berarti kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kafir. Di antaranya juga Imam Ahmad berdalil dengan hadis tadi. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, Allah batalkan amalannya. Berarti kafir. Sementara imam yang tiga itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir, kecuali kalau dia meninggalkannya karena mengingkari hukum Islam, itu hukum sholat itu. Iya, dia misalnya meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat tidak wajib dan Allah tidak pernah mewajibkan sholat 5 waktu. Maka kata imam, seluruh ulama mengatakan orang seperti ini murtad dari agama Islam. Ya. Imam Syafi'i mengatakan belum kafir kalau orang tersebut meninggalkannya karena malas. Dan ini kemudian mereka menafsirkan makna hadis tadi. Ya, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja maka akan batal amalannya. Maksudnya dia sengaja menentang ayat-ayat Allah, menentang hukum-hukum Allah. Kalau dia memang sengaja meninggalkan sholat asar karena memang dia menentang sholat asar, dia menentang hukum Allah, naam, dia kafir semuanya. Tapi kalau dia malas, artinya dia akan dibatalkan amalan di hari itu saja. Ya, akan dibatalkan amalan di hari itu saja. Dan kepada pendapat ini mazhab Imam Ibnu Qayyim berkata, ketika Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, habita amalu, batal amalnya, ai habita amalu dzalikal yaum. Artinya batal amalan di hari itu saja, tidak untuk hari yang lainnya. Ya.
Ini perselisihan para ulama Pak tentang memahami hadis. Nah, di sinilah Pak ya, kita semakin paham ternyata dalam memahami hadis pun juga butuh kekuatan ilmu Pak. Ya, kadang banyak hadis-hadis yang ya gara-gara satu hadis ulama jadi berbeda-beda pendapat tuh Pak. Ya dalam memahami hadis tersebut, Allah a'lam. Nah, Jadi pertanyaan kedua, tolong dijelaskan Ustaz untuk mengenai puasa di bulan Dzulhijjah. Karena apakah cukup kami melakukan satu hari saja pada tanggal 9 pada satu itu, ataukah kita puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9 tersebut? ini pun juga para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat jumhur, ya, boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya yang pertama hadis Rasulullah bersabda, ma min ayyam al-amal salih ahabbu ila Allah fi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Itu tanggal 1 sampai 10. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah, berarti masuk padanya puasa. Mereka juga berhujah dengan hadis Ummu Salamah dalam hadis riwayat Abu Daud. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan puasa kecuali di hari Arafah saja. Itu tanggal 9. Dalilnya hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Muslim. Ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashra qab. Aku belum pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari di bulan awal bulan Dzulhijjah. Saya lebih condong pada pendapat jumhur. Kenapa? Pertama, Aisyah di sini ya nafiyah, meniadakan. Sedangkan Ummu Salamah menetapkan ada. Dan kaidah usul mengatakan yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Iya. Terlebih hadis yang pertama saya sebutkan tadi menunjukkan kepada keumuman amalan saleh. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 1 tanggal 9 boleh. Ini pendapat yang saya condong kepadanya, Allahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, mohon nasihatnya bagi para pemuda dalam menuntut ilmu agama, apa yang harus dimulai dan buku apa yang harus dibaca? Alhamdulillah, sungguh sangat mengagumkan seorang pemuda yang terus-menerus semangat dalam menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara 7 orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya melihat para pemuda yang Masya Allah semangat menuntut ilmu, alhamdulillah, dukung mereka Pak. Iya. Berikan terus semangat mereka, karena mereka lah cikal bakal para pengganti orang-orang tua. Namun tentunya wahai pemuda, dan saya juga masih muda alhamdulillah, dan bapak pun juga saya yakin merasa dirinya muda walaupun yang udah tua. Iya. Mulailah dari ilmu-ilmu yang keimanan kita tidak sah kecuali dengan mempelajari ilmu itu. Apa itu? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan tentang agama kita. Karena 3 ini yang akan ditanya di kuburan. Setiap kita akan ditanya oleh malaikat mungkar tentang 3 perkara. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Karena 3 perkara ini yang akan ditanya, berarti 3 perkara ini yang harus kita fokuskan. Pelajari siapa Allah, apa hak-hak Allah, ya, yang harus kita laksanakan terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Pelajari tentang Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah sholat, zakat, puasa, haji. Pelajari Islam, apa itu Islam, apa hakikat Islam. Pelajari itu Pak, supaya nanti di hari di kuburan kita bisa menjawabnya. Karena yang akan menjawab itu bukan apa?
bukan hafalan, bukan. Yang menjawab nanti di kuburan itu adalah amalan kita. Amalan kita. Percuma kalau ada orang berkata, "Hai fulan yang ada di kuburan, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Allah." Tetap tidak akan bisa menjawab kalau dia tidak beramal saleh. Kalau dia tidak pernah mengenal Allah, makanya dalam riwayat Bukhari kan disebutkan dalam Sahih Bukhari itu, ya, adapun orang fasik dalam satu riwayat, adapun orang yang kafir ketika meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya hitam membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Lalu dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan apa? Ya, besi yang berduri dalam kain wol yang basah. Sulit sekali dan menyakitkan sekali. Kemudian setelah itu pun, setelah keluar, diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari api neraka. Dinaikkan ke langit, ternyata pintu langit ditutup semuanya, tidak bisa. Dikembalikan lagi ke tubuhnya. Lalu kata Rasulullah, didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dua malaikat berkata, "Man Rabbuk, siapa Rabbmu?" Si orang ini berkata, la adri, tidak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna wa qultu. Dahulu aku cuma mendengar orang-orang mengucapkan, aku pun ikut-ikutan saja. Ditanya lagi, "Apa agamamu?" Dia berkata lagi, "La adri, saya tidak tahu." Tidak bisa menjawab, karena yang menjawab itu amalan dia sewaktu hidup di dunia. Ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, inilah ujian yang akan kita hadapi di alam kubur nanti. Ditanya tentang 3 perkara, maka setiap kita fokuskan kepada mempelajari 3 perkara ini. Siapa Allah? Kenalilah Allah. Siapa Rasulullah? Kenali Rasulullah dalam kehidupan beliau. Kemudian apa itu Islam? Apa tujuan Islam? Apa hakikat Islam? Apa rukun Islam? Pelajari, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau, yaitu Bayanil Ilmi Fadli, yaitu sesuatu yang setiap hari kita tidak lepas darinya, pelajarilah. Contoh, Bapak sebagai seorang pedagang, berarti Bapak wajib belajar fikih dagang. Kenapa? Karena Bapak mau tidak mau akan terjadi apa? Jual beli dan yang lainnya, bisnis. Bapak harus wajib belajar tentang fikih bisnis. Bapak ya setiap hari sholat wajib belajar tentang fikih sholat. Setiap hari wudhu wajib belajar tentang ya fikih wudhu. Makanya pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad lalu bertanya tentang masalah-masalah fikih yang sangat detail sekali. Kata dia, hai Imam Ahmad, saya mau tanya, apa hukumnya berwudu dengan air perasan bunga ros? Kata Imam Ahmad, saya tidak suka. Lalu bagaimana hukumnya berwudu dengan air perasan kacang, berebusan kacang itu? Kata Imam Ahmad, saya nggak suka itu. Pas dia mau pergi, ditariknya Imam Ahmad. Sekarang saya mau tanya kamu, doa masuk masjid apa? Si pemuda itu diem aja nggak tahu. Doa keluar masjid apa? Diam aja. Subhanallah, yang setiap hari kamu lakukan nggak tahu. Ternyata kamu malah nanya yang sifatnya detail seperti ini. Maksudnya, fokuskan dulu kepada yang sifatnya apa? Setiap hari kita lakukan, Pak. Sudah paham belum? Bagaimana cara kita tidur? Bagaimana cara kita makan, minum? Terkadang kita makan aja nggak paham adab, ya. Sebelah kanan makanan, sebelah kiri minuman. Plus. Nggak sadar kalau dia makan tangan kiri, minum tangan kiri. Kata Rasulullah, orang yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Iya. Kita terkadang tidak peduli yang sifatnya keseharian aja. Keseharian aja kita nggak paham. Nah itu pelajari. Iya. Pelajari hal-hal yang seperti itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hukumnya tadi Ustaz mengatakan orang yang membaca Al-Quran 10 ayat akan dicatat sebagai orang yang tidak lalai dan 50 ayat dicatat sebagai orang yang fahim. Itu hadisnya riwayat siapa Ustaz? Kemudian bagaimana
Apabila orang itu baca Quran tapi tidak memahami artinya, apakah dia juga akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Hadis itu dikeluarkan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan hadis sahih, namun ada beberapa lafaz yang agak berbeda. Dalam riwayat Tabrani itu siapa yang baca 10 ayat, lalu 50 ayat, lalu 200 ayat. Dalam satu riwayat siapa yang baca 50 ayat, lalu 200 ayat, lalu 500 ayat. Iya, yang jelas semua itu menunjukkan anjuran untuk kita setiap malamnya jangan lepas dari membaca Al-Quran. Iya. Nah, kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham artinya, tetap diberikan pahala, tapi tidak sebesar pahala orang yang memahaminya. Makanya kata Rasulullah, man qara'a al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran setiap hurufnya ditulis satu kebaikan, dan satu kebaikan itu harganya sama dengan 10 kebaikan. Berarti satu huruf 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau Bapak cuma sebatas mengatakan alif lam mim, 30 dapat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa dapat, Pak? Hitung aja sendiri. Tapi jangan ngitung-ngitung, Pak. Saya yang udah banyak nih kayaknya nih. Dihitung pakai kalkulator lagi. Masya Allah. Tiap hari dihitungin. Ya, akhirnya tertipu. Wah, amalan saya udah 1 juta lebih nih. La ilaha illallah. Jangan, Pak. Ya. Jangan merasa banyak dengan amalan saleh. Karena kita tidak tahu mana amalan yang sudah diterima oleh Allah. Ya. Allahu a'lam, ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah adalah dari syaitan dan dari kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.